Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Soli-Solihah kelas 6. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan baik semua ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu melindungi kita semua. Hari ini kita akan belajar matematika, yaitu tentang luas permukaan bangun ruang. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang volume bangun ruang. Untuk pertemuan kali ini, luas permukaan bangun ruang ya. Sebelumnya persiapkan dulu buku matematika. Dibuka bukunya halaman 107. Siapkan juga buku tulis dan alat tulisnya ya. Catat apabila ada hal-hal yang penting. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan anak-anak dalam belajar hari ini. Baik, langsung ke materi. Perhatikan penjelasan Ustazah ya. Luas permukaan bangun ruang. Luas permukaan bangun ruang yang pertama adalah luas permukaan kubus. Perhatikan gambarnya. Ada sebuah kubus dengan panjang rusuk S. Maka rumus luasnya adalah L sama dengan 6 kali S kali S. Atau 6 kali S kuadrat. Contoh. Ada sebuah kubus dengan panjang rusuk 9 cm. Berapakah luas permukaannya? Kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan 6 kali S kali S. Atau 6 kali S kuadrat ya. Sama dengan 6. S-nya berapa? Ya, 9 cm. Kali 9 kali 9. Sama dengan 6 kali 81. Sama dengan 486 cm persegi. Luas permukaan yang kedua, luas permukaan balok. Perhatikan gambarnya. Ada sebuah balok dengan panjang rusuk-rusuknya P, L, dan T. Maka rumus luasnya adalah L sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Nanti yang dihitung dulu yang di dalam kurung ya. Perhatikan contohnya. Ada sebuah balok dengan panjang rusuk P-nya 12 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 6 cm. Berapakah luas permukaannya? Kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan 2 kali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Sama dengan 2 kali P-nya berapa? Ya, 12. 12 kali 5. L-nya 5. Ditambah P-nya 12. T-nya berapa ya? T-nya 6. Kali 6. Ditambah 5. L-nya 5 kali 6 T-nya. Jadi Ustazah sudah menyampaikan yang dihitung dulu yang di dalam kurung. Yang di depan kita tulis dulu 2 kali 12 kali 5. Berapa ya? Ya, 60. Ditambah 12 kali 6, 72. Ditambah 5 kali 6, 30. Sama dengan, karena yang dihitung yang di dalam kurung dulu, yang di depan ditulis lagi. 2 kali 60 ditambah 72 ditambah 30. 162. Jadi hasil akhirnya 2 kali 162 sama dengan 324 cm persegi. Sampai sini dapat dipahami ya. Luas permukaan yang ketiga yaitu luas permukaan prismatika segitiga. Perhatikan gambarnya, ada sebuah prismatika segitiga dengan alas yang berbentuk segitiga memiliki
panjang sisi-sisi A, B, dan C. Juga memiliki tinggi segitiganya T. Sedangkan tinggi prismanya TP. Rumus luasnya adalah L sama dengan A kali T ditambah A ditambah B ditambah C kali tinggi prisma. Nanti yang dihitung dulu yang di dalam kurung ya. Perhatikan contohnya. Ada sebuah prisma tegak segitiga yang memiliki ukuran pada alasnya, panjang sisi-sisi pada alasnya 12 cm, 10 cm, dan 7 cm. Sedangkan tinggi segitiganya 6 cm dan tinggi prismanya 15 cm. Berapakah luas permukaannya? Kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan A kali T ditambah A ditambah B ditambah C kali tinggi prisma. Untuk A kali T, perhatikan segitiga ya. A-nya berapa ya? Ya, 12. Kali T-nya 6. Ditambah 12. B-nya berapa? 10. C-nya? Ya, 7. Kali 15 tinggi prismanya. Sama dengan, boleh kita hitung yang A kali T-nya dulu. 12 kali 6. 72. Ditambah, yang di dalam kurung ya, dihitung dulu. 12 ditambah 10 ditambah 7. Berapa? Ya, 29. Kali 15. Ini Ustazah kurung untuk memperjelas yang dihitung dulu perkalian. Karena ini ada operasi penjumlahan dan perkalian. Maka yang dihitung dulu adalah yang perkalian. Sama dengan 72 ditambah 29 kali 15. 435. Di hasilnya sama dengan 507 cm persegi. Sampai sini paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Contoh yang kedua. Perhatikan gambarnya. Sama, prisma tegak segitiga. Bedanya kalau tadi bukan segitiga siku-siku, yang ini alasnya merupakan segitiga siku-siku. Dengan ukuran alasnya, A-nya 6, T-nya 8. Di sini T sama dengan B karena segitiga siku-siku. Dan C-nya 10. Untuk tinggi prismanya 16 cm. Berapakah luas permukaannya? Kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan A kali T ditambah A ditambah B ditambah C kali TP. Perhatikan gambar, A-nya berapa? Ya, 6. Kali T-nya 8 ditambah A-nya 6, B-nya tadi sama dengan T, 8 ditambah C-nya 10. Kali tinggi prismanya 16. Yang depan boleh kita hitung dulu. 6 kali 8-nya sama dengan 48 ditambah yang di dalam kurung dihitung dulu ya. 6 ditambah 8 ditambah 10. 24 kali 16 sama dengan 48 ditambah 24 kali 16 berapa? Ya, 384. Jadi hasil akhirnya 48 ditambah 384 sama dengan 432 cm persegi. Luas permukaan yang selanjutnya. Luas permukaan tabung. Perhatikan gambarnya. Ini ada sebuah tabung dengan jari-jari R dan tinggi tabungnya T. Maka rumus luasnya adalah L sama dengan 2 kali pi kali R kali R ditambah T. Perhatikan contohnya.
Ini ada tabung dengan jari-jari 14 dan tingginya 20 cm. Berapa luas permukaannya? Seperti biasa, tulis dulu rumus luasnya. L sama dengan 2 kali pi kali R ditambah T. Ingat ya, kalau ada yang di dalam kurung, nanti kita hitung dulu. Sama dengan 2 kali pi-nya berapa? Kalau R-nya 14, berarti kita gunakan pi yang 22/7. Kali R-nya 14 kali R-nya 14 lagi, ditambah tinggi tabungnya 20. Ada yang bisa dicoret? Ya. 14 dengan 7. 14 dibagi 7, 2. Ada lagi yang bisa dicoret? Sudah tidak ada yang di bawah ya. Sama dengan 2 kali 22 kali 2 kali, dihitung dulu yang di dalam kurung, 14 ditambah 20, 34. Sama dengan 2992 cm persegi. Luas permukaan yang selanjutnya. Luas permukaan limas segi 4. Perhatikan gambarnya. Ada sebuah limas dengan panjang alasnya P dan L. Panjang rusuk pada alasnya P dan L. Sedangkan tinggi limasnya T. Luasnya sama dengan luas alas. Nanti tergantung alasnya ya, berbentuk apa. Kalau berbentuk persegi panjang berarti P kali L. Kalau berbentuk persegi berarti S kali S dan seterusnya. Ditambah 4 kali luas sisi tegaknya. Sisi tegaknya berbentuk segitiga, berarti nanti 4 kali luas segitiga. Perhatikan contoh. Nih, ada sebuah limas. Alasnya berbentuk apa ini? Kalau panjang rusuknya 10 cm sama 10 cm, ya persegi ya, bukan persegi panjang. Ada yang diketahui lagi itu tinggi pada segitiga atau sisi tegak. Tingginya 13. Berapakah luas permukaannya? Tulis dulu rumusnya. L sama dengan luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. Karena alasnya berbentuk persegi, maka kita tulis sama dengan S kali S ditambah 4 kali sisi tegaknya berbentuk segitiga. Maka kita tulis rumus segitiga. A kali T dibagi 2. Sama dengan S-nya berapa? Ya, 10 kali 10 ditambah 4 kali, perhatikan segitiganya. A-nya berapa? Ya, 10 kali tingginya 13/2. Yang bisa dicoret 10 dengan 2. 10 dibagi 2, ya 5. Sudah tidak ada yang bisa dicoret ya. Sudah tidak ada yang di bawah. Tinggal kita hitung. Sama dengan 10 kali 10, 100 ditambah 4 kali 65. 65 ini dari 5 kali 13 ya. Sama dengan 100, tulis dulu. 4 kali 65, dihitung dulu. Berapa 4 kali 65? Ya, 260. Jadi 100 ditambah 260 sama dengan 360 cm persegi. Luas permukaan yang selanjutnya, yaitu luas permukaan kerucut. Perhatikan gambar kerucutnya. Sebuah kerucut dengan ukuran jari-jari R dan tingginya T. Di situ ada S. Ini bukan sisi ya,
tapi garis pelukis pada selimut kerucut. Rumus luasnya L sama dengan Pi kali R ditambah S. Perhatikan contoh. Nih, ada sebuah kerucut dengan jari-jari 10 cm, tingginya 24 cm, dan S-nya, garis pelukisnya, 26 cm. Berapakah luas permukaannya? Kita tulis dulu rumusnya. L sama dengan Pi kali R ditambah S. Karena R-nya 10, maka kita gunakan Pi yang 3,14 ya. Ya, kita tulis sama dengan 3,14 kali 10 kali 10 ditambah 26 S-nya. Sama dengan 3,14 kali 10. Tinggal geser komanya. 31,4 kali 10 ditambah 26. Dihitung dulu karena ada di dalam kurung. 36. Jadi sama dengan 1130,4 cm persegi. Luas permukaan yang terakhir, luas permukaan bola. Ada sebuah bola dengan jari-jari R. Rumus luasnya adalah 4 kali Pi kali R kuadrat. Atau 4 kali luas lingkaran. Perhatikan contoh. Ini bola dengan jari-jari 21 cm. Berapakah luasnya? Kita tulis dulu. L sama dengan 4 kali Pi kali R kuadrat. Atau 4 kali Pi kali R ya. Sama dengan 4 kali 22/7 karena R-nya 21. Kali 21 kali 21. Mana yang bisa dicoret? Ya, 21 dengan 7. 21 dibagi 7, 3. Sama dengan 4 kali 22 kali 3 kali 21. Sama dengan 5.544. Sekian materi dari Ustazah, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Nanti akan lebih paham jika sudah mengerjakan latihan soalnya. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah menyimak video Ustazah. Untuk latihan soal, nanti akan Ustazah share seperti biasa di WhatsApp group. Dan untuk kegiatan literasi, anak-anak dapat membaca buku matematika halaman 110 sampai 112 ya. Selalu semangat belajar. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita membaca doa kafaratul majelis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.